tim itu sendiri kan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, kali ini kita pengen tahu nih, apa sih bedanya team building sama team coaching? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, cuman kita mau ngulik lebih jauh nih, kupas tuntas dulu lebih jauh. Oke, teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adi. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat ya Kak Adit ya? Baik. Iya. Kak Adit, ini nih teman-teman mungkin pengen tahu nih, mungkin ada yang pernah dengar tentang team building gitu ya, team building. Terus ada yang pernah dengar juga mungkin tim coaching. Nah, ada bedanya nggak sih tim building itu apa, tim coaching itu apa gitu Kak Adit? Beda tentunya ya. Beda ya. Beda gitu. Walaupun sama-sama adalah bagaimana kalau sama-sama untuk mendevelop tim ya. Gitu. Kan itu kan tim. Walaupun sama-sama mendevelop tim. Gitu. Cuman kalau tim coaching itu perbedaannya adalah, nah ini ya. Kalau tim coaching aja sendiri definisinya adalah partnership ya, partnering dengan klien. Kliennya itu adalah tim ya, dengan cara yang memprovokasi, dengan cara yang kreatif dan membangkitkan self reflection gitu ya, reflektif gitu ya. Prosesnya lebih ke situ, yang juga mempertimbangkan dinamika tim dan relationship-nya. Agar supaya bisa menginspirasi mereka untuk bisa memaksimalkan pencapaian tujuan bersama mereka. Gitu. Itu tim coaching ya? Nah, tim itu sendiri kan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Sekelompok orang yang memang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Gitu tapi ya. secara kelompok gitu ya? Secara kelompok, ya secara satu tim. Ya. Nah, kalau tim coaching itu programnya itu dia jangka panjang. Biasanya jangka panjang itu artinya misalnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu gitu ya, itu ada tim coaching, project gitu ya, project kah atau apa gitu ya, tapi juga bisa tanpa project sih gitu ya, yang penting dia berkelanjutan prosesnya, pertemuannya gitu. Satu pertemuan mungkin bisa 1,5 jam 2 jam gitu ya. Yang dibahas benar-benar untuk mencapai suatu goal yang betul-betul terkait dengan bisnisnya, terkait dengan tujuan coaching tim itu gitu ya. Misalnya ya benar-benar yang berkaitan dengan kalau di perusahaan tim ya terkait dengan tujuan ya, tugas atau target yang diberikan oleh perusahaan terhadap tim itu, pencapaian target. Target ya? Iya, fokusnya ke situ gitu ya, atau ke memang langsung ke peruntukannya tim itu kenapa dibentuk gitu ya. Nah, misalnya tim research and development ya, tim research and development dikasih tugas untuk mendevelop misalnya aplikasi software tertentu ya, gitu. Ya udah, jadi itulah yang menjadi proses ininya ya, goalnya gitu, maaf saya. Gitu. Jadi prosesnya juga tadi ya, bukan hanya mempertimbangkan solusi-solusi apa yang harus dikerjakan, tapi juga melihat agar mereka itu proses coachingnya itu, si coachnya itu ya, tim coach namanya itu memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan suatu awareness pembelajaran tertentu ya, karena keberhasilan dalam mencapai suatu target itu bukan hanya mereka tahu harus bagaimana melakukannya, tapi tentang apa yang menjadi hambatan mereka dalam tim ya. Gitu, apa yang menjadi hambatan mereka dalam tim untuk bisa hambatan dalam tim yang bisa mencegah atau menghambat mereka untuk bisa mencapai targetnya atau goalnya. Gitu. Terus bagaimana kita biar hambatannya itu nggak ini ya, nggak membuat? Iya, jadi mereka akhirnya menyadari dan akhirnya memutuskan gitu untuk tidak. Akhirnya mereka menyadari dan tidak lagi dan mereka bisa menghilangkan hambatan itu.
Itu tim coaching gitu ya. Nah, bagaimana dengan tim building sendiri, Kak Adit? Kalau tim building itu kan dia sudah ada ininya ya, dia punya tujuan, tapi tujuannya itu bukan terkait dengan goal bisnis biasanya sih, tapi lebih kepada apa ya, bagaimana agar tim ini bisa lebih kompak lagi, lebih solid lagi gitu ya. Jadi tidak langsung dikaitkan dengan project atau program pekerjaan yang ada, target perusahaan gitu ya. Tetap sih ada pasti ini ya. Tapi mungkin lebih kepada bagaimana agar kemampuan komunikasi mereka lebih meningkat, bagaimana agar ini segala macam gitu ya. Cuman dari sisi goal mungkin mirip-mirip dengan tim coaching tadi, tapi prosesnya itu tentu tidak jangka panjang, maksudnya tidak pertemuannya tidak ini ya. Biasanya hanya berapa hari gitu ya, seminggu paling lama kali ya, atau tergantung ininya. Kemudian dia ada strukturnya gitu loh, strukturnya ada struktur pengajarannya gitu ya, ada apa metode-metode yang digunakan itu sudah dirancang, terstruktur dan mengacu kepada suatu framework tertentu gitu ya. Kalau tim coaching itu kan dia tidak ada silabusnya, tidak ada kurikulumnya gitu kan. Kalau tim building ini ada gitu. Yang merancang silabusnya siapa nanti nih, Kak? Ya si ininya ya, yang memberikan, yang fasilitatornya itu gitu. Berarti leadernya mereka gitu ya? Betul. Prosesnya juga lebih banyaknya di sini telling, memberitahu atau menyuruh, menginstruksikan. Oh, yang di team building ini ya? Memberikan instruksi dalam bentuk mungkin role play atau bentuk game segala macam. Kalau tim coaching lebih dalam bentuk questioning ya, pertanyaan yang bisa membuat mereka berpikir reflektif. Kalau ini ya awalnya game segala macam, gitu. Kemudian ada reflektifnya juga sih. Gitu, ada refleksi, tapi biasanya di akhir game tersebut gitu ya, atau di akhir roleplay itu apa yang bisa mereka dapatkan gitu ya, pelajaran apa yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi lebih utamanya di sini jangka cepat gitu ya prosesnya, dan bentuknya lebih kepada fasilitasi dan instruksional gitu. Kalau tim coaching itu dia lebih kepada bentuknya adalah memfasilitasi mereka untuk apa ya, dalam bentuk questioning, bertanya gitu ya, sehingga mereka terprovokasi untuk berpikir lebih self reflecting gitu ya, lebih merenung gitu. Berarti kalau tim coaching ini dia terutama leadernya kali ya, Kak Adit ya, dia perlu membekali dirinya dengan tim coaching. Oh oke. Dia juga harus tahu leader bagus sekali kalau mereka mau tim coaching, tapi kan nggak semua leader harus bisa tim building ya. Maksudnya tim building yang karena kan tadi seperti Kak Adit bilang tim building banyak game ya, banyak game, perlu peralatan, perlu segala macam lah gitu ya. Ya masing-masing ada gunanya sih, masing-masing ada goal juga gitu ya. Iya mungkin bisa saling melengkapi ya gitu. Nah kalau saling melengkapi gimana? Satunya kan berarti dia tekniknya bertanya, satunya bermain. Nah ini bisa di mananya, bagian mananya? Bisa dikombinkan gitu ya, bisa dikombinkan gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jelas ada suatu goal, target yang mau dicapai, dilakukan secara berkesinambungan gitu ya, secara rutin. Tapi prosesnya mungkin ada gamenya di situ ya, di dalamnya ada. Tapi kemudian yang penting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan learning atau pembelajaran dari setiap proses tersebut. Gitu. Menarik ya. Jadi sambil bermain mereka juga bisa ini ya, si leader bisa lanjutkan bertanya gitu kan, menggali potensi mereka gitu ya. Kalau tim coaching kan bisa dilakukan cuma di dalam ruangan, ya kan, bahkan bisa mendadak juga ya gitu. Saya pernah tuh mimpin tim building, Kak Adit. Kalau tim building kan harus ada rencananya dulu, ya kan. Iya, yang penting ada persiapan-persiapannya, gitu. Ada persiapan-persiapannya. Games-nya apa yang harus disiapkan. Dan harus dipastikan games ini ada hubungannya ya dengan tujuannya dari team building itu apa. Iya, betul. Bukan hanya sekedar game fun gitu kan, tapi nggak dapat hikmah apa-apa, percuma. Iya, betul. Cuma capek doang. Ini di satu komunitas sih, Kak Adit. Satu komunitas, cara meet and greet-nya mereka sih. Iya. Kalau tim coaching tuh lebih
apa ya, prosesnya adalah lebih tidak terlalu apa ya ramai seperti team building gitu kali ya. Tapi itu rame emang. Karena kan main game. Dan ada batasnya juga ya, kalau itu kan bisa banyak gitu ya. Kalau ini betul-betul fokus kepada bagaimana tentang pencapaian targetnya gitu loh. Berarti bisa one to one dengan perorangan gitu ya Kak Adit ya? Tim coaching kadang-kadang perlu adanya one-on-one coaching juga sih gitu. Kalau memang satu orang dari tim member itu perlu di coaching secara khusus gitu. Berarti bisa ya one to one gitu ya. Karena kalau team building kan satu kelompok bener-bener gitu kan Kak Adit? Iya, satu kelompok benar-benar gitu ya. Yang besar gitu ya. Bahkan mungkin skalanya seluruh perusahaan ya. Iya, betul. Skalanya seluruh perusahaan, nggak hanya satu tim kecil doang gitu ya. Tapi kalau tim coaching itu ya biasanya justru tim kecil yang di coaching. Nggak tim satu perusahaan terlalu majemuk ya, tapi tim yang memang khusus di departemen atau bahkan sub departemen tertentu yang memang dia sehari-harinya bekerja secara tim dengan target gitu ya. Iya. Berarti memang kalau team building mungkin kalau ada ini ya untuk menyatukan seluruh karyawan aja kali penting di situ ya Kak Adit ya. Iya. Kalau coaching ini memang benar-benar targetnya bisa dicapai gitu ya. Targetnya dicapai perusahaan dan dilakukannya juga ya di perusahaan, di bisnis itu. Kalau team building kan biasanya kan di luar ya. Di luar dari ini kita bicara perbedaan secara umum ya. Iya betul. secara awam gitu ya. Dilakukan secara di luar, ada waktu khusus yang harus disediakan. Betul. Kemudian ada planningnya, ada segala ada IO-nya bahkan mungkin segala macam gitu ya. Kalau ini kan nggak ya bisa dilakukan secara rutin, memang disepakati antara tim leadernya dengan tim membernya kapan setiap pertemuan 2 minggu sekali kita tim coaching gitu ya. Dari situ ada action plan yang harus dikerjakan oleh tim tersebut selama 2 minggu, nanti pertemuan lagi 2 minggu kemudian ada action plan lagi, pertemuan lagi, jadi rutin gitu ya. Continue terus-terusan gitu ya. Kalau ini mungkin lebih ya sekali aja ya, lepas gitu ya. Apa gimana istilahnya? Timore. Ya setelah selesai sudah gitu ya, bubar gitu kan. Ya balik lagi lah eventnya berupa gitu. Event ini ya, berupa event. Kalau ini kan berupa program. Kalau tim coaching itu kan berupa program yang berkelanjutan. Ini event. Bisa juga sih, makanya saya bilang di-combine dengan tim coaching, setelah tim building digabung, diteruskan dengan tim coaching juga oke. Nah gitu. Itu berarti bisa lebih menarik ya kan? Iya, jadi bisa nambah ini ya. Mereka sudah semangat gitu kan, nah lanjut dengan coaching jadi, gitu kan? Udah semangat tim building, yes kita kerjasama, yes kolaborasi, yes teamwork. Tapi begitu balik ke tempat kerja, balik lagi ke selera asal kalau nggak ada ini ya. Iya, tidak dilanjutin lagi ya dengan tim coaching. Gitu. Tapi tim coachingnya benar-benar yang menyentuh betul-betul mengarah kepada pencapaian target yang sudah ada gitu, pekerjaan banget gitu ya, customize gitu ya, terkait dengan target pekerjaannya. Kalau tim building ini kan ya memang udah kurikulumnya seperti itu. Iya, betul. Apapun jenis perusahaannya, tapi dia lebih kepada bagaimana meningkatkan saling trust-nya, bagaimana bisa meningkatkan saling komunikasi, bagaimana menyadari mereka satu sama lain itu saling ini ya, saling menyadari pentingnya satu sama lain kayak gitu ya. Iya, power team. Asik. Nah gitu. Dan ada fun-funnya, ada seru-serunya. Ada fun-serunya ya. Wah itu keren banget itu. Jadi kalau setelah tim building ditindaklanjuti dengan program dari tim coaching. Wah seru itu ya. Gitu, jadi mudah-mudahan paham teman-teman. Kalau bingung nanti silakan tanya secara japri. Ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, oke, yuk layangkan aja ke YouTube channel kita ya. Jadi siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa kita jadikan topik juga. Gitu ya Kak Adit ya. Oke, Kak Adit, kalau ada teman-teman yang pengen tahu nih program coaching di tempat kita, mereka bisa cari tahu informasinya di mana nih Kak Adit? Kalau mau tahu tentang pelatihan coaching kami itu ada di www.corporaconsulting.com.
Nah, ada Ya. di sini nanti ya, boleh lihat. Terus kalau yang pengen tahu tentang program-program pelatihan coaching di mana nih Kak Adi? Nah, ya kalau ada program-program pelatihan yang lainnya ya, selain yang coaching yang live coach itu ya, pelatihannya, tapi yang lebih ke rekaman gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, yang pelatihan-pelatihan yang sifatnya apa ya, kecil-kecil, nggak perlu yang nggak panjang jam pelajarannya gitu. Bisa dibuka di Waktunya juga fleksibel ya, waktunya lihat fleksibel ya. karena bisa nonton dalam bentuk rekaman ya, bukan Ada live. di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, oke ya. Jadi teman-teman bisa simak di sana nanti ya, bisa dilihat-lihat dulu di leadershipuniversity.id gitu ya, Ya. atau di www.corporaconsulting.com. Oke teman-teman, sampai sekian dulu bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi dengan topik yang menarik lainnya dengan saya Anna Melani dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa.